Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah pengkajian malam Sabtu khususnya Bapak Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting beserta Dewan Guru yang saya hormati serta para pemuda yang kami sayangi, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada suri toladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Jamaah malam Sabtu, saya di sini akan membacakan mengulang-ulang yang sering kita dengar para penyampai, yakni di sini saya akan membacakan bab tauhid. Yakni bab tauhid, hakikat dan kedudukannya. Di sini temanya bab tauhid, hakikat dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah SWT yang sering sekali disampaikan oleh penyampai dan sering kita dengar, yang bunyi ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman yang artinya, aku Allah SWT menciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah untuk beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah SWT. Surat Az-Zariyat 56. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa ajtanibut taghut. Kemudian ayat selanjutnya yang artinya, dan sesungguhnya kami Allah Ta'ala telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan janganlah dan jauhilah taghut. An-Nahl 36. Di sini ada penjelasan, yakni ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah SWT dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah hakikat agama Islam, karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah SWT semata-mata yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi Allah SWT. Dan suatu amal diterima oleh Allah SWT sebagai
suatu ibadah apabila diniati ikhlas semata-mata karena Allah SWT dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana lanjutan ayat di sini disebutkan juga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbi arhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah SWT, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika kamu salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu kepadanya. Kemudian Tauhid, penjelasan tauhid yakni ialah setiap yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati atau dipatuhi. Saya ulangi, tauhid ialah setiap yang diagungkan selain Allah SWT dengan disembah, ditaati atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu berupa batu, manusia ataupun setan. Menjauhi tauhid, mengingkarinya, membencinya, tidak mau menyembah dan memujanya, baik dalam bentuk dan dengan cara apapun. Lanjutan tadi ada yang tertinggal dari ayat yang saya baca. Di sini mereka berdua dengan, saya ulangi, dan rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka kedua sebagaimana mereka keduanya telah mendidikku waktu kecil. Surat Al-Isra surat 23, 24. Kemudian wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah saja dan janganlah berbuat syirik sedikit pun kepadanya. An-Nisa 36. Di sini saya lanjut saja, ada penjelasannya, yakni berbuat syirik, yakni memperlakukan sesuatu selain Allah SWT sama dengan Allah dalam hal yang merupakan hak khusus baginya. Jadi di sini dijelaskan berbuat syirik yaitu memperlakukan sesuatu selain Allah sama dengan Allah dan hal yang merupakan hak khusus baginya. Penjelasan ayat lagi saya bacakan. Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa
وبالوالدين إحسانا وتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به la'allakum tattaqun. Ya, artinya katakanlah wahai Muhammad, marilah ku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, kepada Allah SWT. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami Allah SWT akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah yang diwariskan Allah SWT kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia mencapai kedewasaannya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diwasiatkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Dan ku bacakan, sungguh inilah jalanku, berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah SWT. Yang demikian itu diwasiatkan Allah SWT kepadamu agar kamu bertakwa. Al-An'am 151 153. Jamaah pengkajian malam 1 yang saya hormati, kita lanjutkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad SAW yang tertera
di atasnya cincin stempel milik beliau, maka supaya membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepada Allah SWT. Dan seterusnya sampai pada firman-Nya, dan kubacakan, sungguh inilah jalanku, jalan Allah SWT, berada dalam keadaan lurus. Dan seterusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuturkan, yang artinya, aku pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau Rasulullah bersabda kepadaku, kepada yakni Mu'adz bin Jabal, hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak para hambanya yang pasti dipenuhi Allah SWT? Aku menjawab, Allah. Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, Rasulullah bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah SWT adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Kemudian saya lanjutkan kandungan bab ini. 1. Hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah SWT. 2. Ibadah adalah hakikat tauhid, karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin dalam masalah tauhid ini. 3. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, belumlah ia beribadah menghamba kepada Allah SWT. Disinilah letak pengertian firman Allah SWT, wala antum abiduna ma a'bud, dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah yang aku sembah. Ini dijelaskan di dalam surat ini, wala antum abiduna ma a'bud, dan sekali-kali kamu sekalian bukanlah penyembah Tuhan kami yang aku sembah. Al-Kafirun surat 3, ayat 3, ayatnya ayat 3. Ini masih lanjutan kandungan bab tauhid ini. Ya, saya lanjutkan yang keempat. Hikmah diutusnya para rasul ialah untuk
menyerukan tauhid dan melarang syirik. Jadi hikmah oleh Allah SWT diutusnya para rasul. Semua rasul ini diberi tugas untuk menyerukan agar tidak menyekutukan Allah atau menduakan atau syirik. Jadi sini untuk rasul, hikmah utusnya para rasul ialah untuk menyerukan tauhid dan melarang berbuat syirik. Yang kelima, pengutusan rasul telah mencakup seluruh umat. Yang enam, bahwa ajaran tuntunan para nabi adalah satu. Jadi dijelaskan bahwa ajaran tuntunan para rasul, para nabi adalah hanya satu, yaitu tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah SWT. Yang tujuh, masalah besar, yaitu bahwa ibadah kepada Allah SWT tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari tauhid. Ini dijelaskan ya, saya ulangi lagi ya, gamblang. Masalah besar yaitu bahwa ibadah kepada Allah SWT tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali akan terwujud sebenar-benarnya jadi kecuali mengingkari tauhid. Dan inilah pengertian firman Allah SWT yang di sini disebutkan, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Yang artinya barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah SWT, maka ia benar-benar telah berpegang teguh pada tali yang paling kuat. Al-Baqarah 256. Kita lanjutkan. 8. Pengertian tauhid bersifat umum, meliputi setiap yang diagungkan selain Allah. Jelaskan di sini pengertian tauhid bersifat umum, meliputi setiap yang diagungkan selain Allah. Yang 9, ketiga ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-An'am penting kedudukannya menurut kaum salaf. Terkandung di dalamnya 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik. Yang 10, ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah. Saya ulangi, ayat yang muhkamat yang tersebut dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah, dimulai dengan firman Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fata'uda mazmuman mahjula. Janganlah kamu menjadikan bersama Allah sembahan yang lain. Janganlah kamu menjadikan bersama Allah sembahan yang lain, agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. Al-Isra 22. Dan diakhiri dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam madhuman madhura. Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah sembahan yang lain, sehingga kamu nantinya dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah supaya tidak berlaku demikian dan dijauhkan dari neraka jahanam. Yang kita berusaha menuruti perintah Allah SWT, jangan melakukan syirik, ya, karena di sini diancam
dan akhirnya akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela, lalu dijauhkan diri dari rahmat Allah SWT. Al-Isra 39. Saya lanjutkan sebentar lagi. Setelah Allah mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Al-Isra 39. Masih lanjutan yang kandungan bab ini. Di sini dirangkum bab masalah syirik ini ya. Ini yang ke-11. Ayat dalam surah An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama yaitu sebagaimana firman Allah SWT, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu. Allah SWT sangat menyeru, menegaskan, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah saja, dan janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya. An-Nisa 36. Yang 12, perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di saat akhir hayat beliau. 13, mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Yang 14, mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhi apabila mereka melaksanakan haknya. Yang 15, bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebahagian besar sahabat. Di sini ada penjelasan bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebahagian besar sahabat, yakni dijelaskan penjelasan tidak diketahui oleh sebahagian besar para sahabat karena Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz agar tidak memberitahukannya kepada mereka dengan alasan beliau khawatir kalau mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah SWT, sehingga tidak mau berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Maka Mu'adz pun tidak memberitahukan masalah tersebut kecuali di akhir hayatnya dengan rasa berdosa. Oleh sebab itu di masa hidup Mu'adz masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Ini saya lanjutkan lagi, sebentar lagi aja. Tadi urutannya ke-15, ini sekarang yang ke-16, boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. 17, dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim suatu berita yang menggembirakannya. 18, Rasulullah merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. 19, jawaban orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. 20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. 21, kerendahan hati Rasulullah SAW karena ketika
menunggang keledai, beliau mau memboncengnya orang lain di belakangnya. Dua-dua boleh memboncengkan seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. 2, 3 keutamaan Mu'adz bin Jabal. 2, 4 bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. Demikian saja jamaah pengajian yang saya hormati. Ada saya membacakan kurang berkenan, banyak juga atau banyak salah karena kebodohan dari saya mohon maaf dan yakin kebenaran itu pasti datangnya Allah dan Rasulnya. Sekian saja apa yang saya bacakan bab tauhid. Marilah akhirnya bersama-sama kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Rabbuna wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.